Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi VLAN di router board tanpa menggunakan switch chipset atau menggunakan software. Untuk contoh topologinya, kita lihat seperti di gambar. Di sini ada dua buah router. Yang pertama, router utama yang menjadi pusat dan pengaturan VLAN, di mana di Ether 1 ini sebagai jalur backbone ke internet atau ISP. Untuk Ether 2 ini menjadi link trunk yang menuju ke router distribusi di router yang kedua. Di router yang pertama ini juga sudah dibuat VLAN 100 dan VLAN 200, dan nantinya di router distribusi ini ada interface yang menjadi akses port, yaitu di VLAN 1 dengan akses networknya adalah VLAN 100, dan interface lainnya di sini ada VLAN 3 seperti topologi ini menjadi akses port untuk VLAN 200. Tapi untuk praktek kali ini saya akan coba rubah, di mana akses port yang akan digunakan adalah interface 2 dan interface 3, di mana interface 2 nanti akan menjadi akses port untuk VLAN 100 dan interface 3 nanti akan menjadi akses port untuk VLAN 200. Baik, untuk diketahui bahwa di router utama ini saya sudah membuat konfigurasi dasar, yaitu sudah membuat VLAN 100, VLAN 200, dan beberapa networknya. Jadi kalau kita lihat di sini saya sudah membuat VLAN 100 pada interface 2 yang menuju ke router distribusi dan VLAN 200. Saya juga sudah membuat address-nya, di mana IP address untuk VLAN 100 adalah networknya 172.31.1.1/24. Sedangkan untuk VLAN 200, IP address-nya adalah 192.168.30.1/24. Selain itu, saya juga sudah membuat dan mengkonfigurasi NAT-nya, di mana source NAT-nya, channel source NAT, out interface-nya adalah VLAN 1 sebagai akses internet backbone di router utama, dan action-nya adalah masquerade. Lalu setelah itu saya juga sudah menambahkan DHCP client di sini untuk mendapatkan IP dari DHCP server dengan interface VLAN 1. Setelah itu di router utama juga saya sudah menambahkan DHCP server, di mana DHCP server ini untuk membuat IP dinamis pada interface network VLAN 100 dan network di VLAN 200. Mungkin itu settingan awal di router utama. Sekarang kita akan mulai bagaimana caranya untuk men-setting di router distribusi. Baik, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke router distribusinya. Karena di sini baru pertama kali di setting, maka kita harus menambahkan identity router distribusi. Masuk ke sistem, identity, kita masukkan, ubah identitas routernya. Misalnya saya tambahkan sini RO distribusi. Apply, oke. Lalu di interface-nya di Ether 1 ini kita rename, misalnya Ether 1 to
router utama. Bisa kita tuliskan terang. Apply, lalu klik OK. Lalu di Ether 2-nya bisa kita rubah nama interface-nya, tambahkan nama interface-nya Ether 2 to VLAN. Dan ya kita rubah, kita rename jadi itu VLAN 200. Apply, lalu OK. Selanjutnya adalah kita membuat bridge di mana ketiga interface ini, Ether 1, Ether 2, dan Ether 3, ini kita jadikan mode bridge. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke menu bridge. Pada bagian menu bridge ini kita tambahkan bridge dengan nama bridge 1, tipenya adalah bridge, lalu kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan ketiga interface tadi ke dalam menu port pada menu bridge. Kita tambahkan port yang pertama adalah Ether 1 untuk arrow utama sebagai interface terangnya, kita tambahkan di sini. Lalu kita klik apply. Nah, karena kita tidak menggunakan switch chipset, maka hardware offload-nya kita unchecklist dulu. Oke. Lalu kita klik apply, lalu klik OK. Tambahkan juga untuk interface yang kedua, tambah Ether 2 to VLAN 100, unchecklist hardware offload-nya, klik apply, OK. Selanjutnya tambahkan juga untuk interface yang ketiga, yang jadi nantinya kami diakses untuk VLAN 200, unchecklist hardware offload-nya, apply, OK. Setelah kita menambahkan port-port yang dirubah menjadi mode bridge, baik, setelah itu kita tambahkan bridge port baru pada tab port untuk bridge port akses yang nantinya akan menjadi akses port. Dalam hal ini adalah VLAN 100 dan VLAN 200, di mana VLAN 100 pada interface kedua dan VLAN 200 pada interface ketiga. Jadi di menu bridge kita masuk ke dalam tab port, lalu klik dua kali pada bagian interface yang kedua yang nantinya akan menjadi akses port VLAN 100. Lalu setelah itu masuk ke dalam tab VLAN, lalu masukkan PVID-nya untuk VLAN 100. Masukkan nilai value-nya adalah 100, frame type-nya adalah admit all, lalu klik OK. Selanjutnya tambahkan juga dengan cara yang sama untuk VLAN 200 pada interface yang ketiga. Masuk ke Ether 3 to VLAN 200, masuk ke dalam menu VLAN, masukkan PVID-nya adalah 200, frame type-nya adalah admit all, lalu klik apply dan klik OK. Setelah itu, pada menu bridge, pada bagian menu bridge ini, masuk ke dalam tab VLAN. Pada bagian tab VLAN ini, tambahkan real new bridge VLAN-nya. Tambahkan aturan sebagai berikut. Kita klik tambah, lalu kita pilih bridge-nya adalah bridge 1, VLAN ID-nya adalah VLAN 100, target-nya ini kita pilih yang sebagai terangnya, Ether 1,
Lalu untagged-nya untuk access port-nya untuk VLAN 100 ada di Ether 2 VLAN 100. Lalu kita klik apply dan klik OK. Buat juga dengan cara yang sama untuk VLAN 200. Pada bagian tab VLANs, kita klik tambah, bridge-nya ada bridge 1, VLAN ID-nya adalah VLAN 200, tagged-nya ini adalah link interface trunk yang menuju ke router utama. Untagged-nya ini adalah akses port untuk VLAN 200, di mana dalam hal ini adalah Ether 3 to VLAN 200. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Setelah itu, kembali ke dalam menu bridge, klik 2 kali pada bridge 1, lalu aktifkan VLAN filtering pada bagian tab VLAN. Checklist, lalu klik apply, dan OK. Oke, sekarang kita akan lakukan uji coba. Di mana dalam hal ini saya mengkoneksikan interface di Ether 4 menggunakan laptop saya. Sekarang saya akan cabut interface Ether 4 dan akan saya colokkan pada interface Ether 2. Oke, kita lihat di sini saya sudah mendapatkan IP address. Kita cek di control panel. Di sini di Ethernet 2 saya sudah mendapatkan IP untuk VLAN 100 172.31.1.254. Sekarang saya akan cabut ke interface Ether 3 untuk mendapatkan VLAN 200. Oke, sudah dapat. Kita cek IP address-nya. Kalau kita lihat di sini IP address-nya adalah 192.168.30.254 dan kita sudah mendapatkan IP address VLAN 200. Demikian video tentang pembuatan mengkonfigurasi router board VLAN tanpa menggunakan switch chipset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.